membahas mengenai analisis variansi satu arah. Nah, untuk minggu ini kita akan berdiskusi ya mengenai analisis variansi dua arah ya. Oke. Nah, analisis variansi dua arah, apa sih bedanya dengan analisis variansi satu arah? Ya, ini saya kopikan rumus-rumusnya aja ya di sini. Nanti di contoh soal kita mencoba untuk mengerjakan secara bersama-sama. Minggu lalu, satu arah yaitu adalah analisis variansi yang perlakuannya ya. Perlakuan itu berarti memperlakukan objek ya berdasarkan kelompok ya, dikelompok-kelompokkan. Misalkan ya kemarin kita contohkan ternak ya, dikelompokkan, ada yang dikasih vitamin A gitu ya, kasih vitamin B dan dikasih vitamin C. Nah, ini merupakan perlakuan. Kalau satu arah, perlakuannya itu hanya datang dari arah kolom ya. Nah, ini dari sini ya. Dari arah kolom. Kolom itu kan yang ke bawah ya. Nah, dari arah baris ini tidak ada perlakuan. Ya, artinya tidak ada pengelompokan ya. Dari arah baris tidak ada pengelompokan. Ya, jadi dia hanya dari arah kolom saja. Nah, kalau yang dua arah, dari arah barisnya ada ya. Misalkan ya, di samping tadi dari arah kolomnya itu dikasih perlakuan perbedaan vitamin ya, pengkondisian suatu kelompok ya terhadap vitamin tertentu gitu ya. Nah, kita juga kasih perlakuan dari arah baris ya. Misalnya di sini dengan ya membedakan juga ya, ada misalkan dibedakan menjadi 4 kelompok gitu ya. Ada yang usia 0 si ternaknya itu ya sampai 1 bulan. Ini misal saja ya. Kemudian 1 sampai 2 bulan, 2 sampai 3 bulan, 3 sampai 4 bulan. Nah, di sini berarti kan ada pengelompokan juga gitu ya. Di sini ada pengelompokan juga berdasarkan usia ternak atau umur ternak gitu ya. Nah, maka dari arah baris ini ada perlakuan, dari arah kolom juga tadi ada perlakuan, sehingga perlakuannya itu datang dari dua arah, yaitu dari arah kolom dan dari arah baris. Nah, di sini adalah titik temunya ya, atau sel tempat bertemunya perlakuan-perlakuan dari arah kolom dan dari arah baris ya. Jadi misalkan ini adalah sel A01 sampai 0 sampai dengan 1 gitu ya. Ini A1 sampai dengan 2 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah tempat pertemuannya. Ini isinya adalah data dari objeknya ya. Misalkan berat badan ternaknya gitu ya dan seterusnya. Oke, itu perbedaan antara satu arah dan dua arah. Kemudian dalam ANOVA dua arah itu ada dua macam juga ya. Ada yang tanpa interaksi ini ya. Kemudian ada yang dengan interaksi. Nah, tanpa interaksi itu tidak ada pengulangan ya, tidak ada replikasi terhadap data. Ya, misalnya ini tadi ya kita contohnya untuk yang dua arah seperti ini. Tadi ada ternak ya, kemudian ini kasus ternak ya, ini vitaminnya, ini usianya. Nah, kalau yang tanpa interaksi ya itu hanya dalam satu sel ini hanya mempunyai satu nilai ya. Jadi pertemuan sel ini hanya mempunyai satu nilai saja, misalnya 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya dan seterusnya. Jadi hanya satu nilai aja dalam pertemuan sel ini. Kalau yang dengan interaksi ya itu terjadi pengulangan. Ya, terjadi pengulangan itu begini. Misalnya ini adalah data yang diambil minggu ini gitu ya. Minggu depan kita ambil lagi datanya. Nah, berarti kan di sini nambah lagi ya. Ini tadi 5, kemudian 6 misalkan ya. Kemudian minggu depannya lagi, ambil lagi datanya. Ya, ini kan berarti ada 3 setiap selnya. Ya, setiap sel ini ada 3. Misalkan 7 ya. Ini juga ada 3, ini pun ada 3, ini ada 3, ada 3 dan seterusnya. Ya, jadi artinya pengambilan sampelnya itu terjadi pengulangan atau bisa dikatakan lebih dari satu kali ya.
2, 3, dan seterusnya. Ya, pengambilan sampelnya. Nah, ini berarti ANOVA dengan interaksi, ya, dengan interaksi. Ya. Nah, yang tanpa interaksi, ya ini. Langkah-langkahnya sama persis ya dengan ANOVA satu arah, cuman ada tambahan ini, ya. Sumber variansinya ada tambahan baris ya, baris. Kalau yang kemarin kan kolom, error, total gitu ya. Nah, sekarang ada tambahan baris. Ya, rumusnya ini hampir sama ya. Nah, kemudian pada hipotesisnya ini ada dua berarti ya, hipotesis untuk kolom dan hipotesis untuk baris ya. Isinya sama ya, cuman merujuk ke perlakuannya berbeda ya. Tentunya kalau hipotesisnya pada kolom ya, ini berarti merujuk perlakuannya ada pada kolom. Jadi H0-nya mu1, mu2, mu3 sama saja ya. Nah, H1-nya minimal ada satu rata-rata pada perlakuan kolom yang berbeda ya. Perlakuan kolom berarti yang tadi pemberian vitamin gitu ya, maksudnya gitu. Kemudian pada baris ya, H0-nya mu1, mu2, mu3 sama, artinya apa? Nah, tadi ya, pengelompokan usia sama saja gitu ya. Nah, kalau H1-nya minimal ada satu rata-rata pada perlakuan baris yang berbeda. Tadi berarti pengelompokan berdasarkan usia ada yang berbeda sendiri gitu ya. Paling tidak ada satu yang berbeda. Nah, kemudian untuk mencari rumus-rumusnya adalah seperti ini ya. Ini akan saya jelaskan di contoh soal saja ya. Nah, kemudian untuk derajat bebasnya, ini ada derajat bebas untuk baris dan untuk kolom ya. Ini untuk baris ini. Kalau kemarin kan untuk kolom saja ya, rumusnya K-1 kan. Masih ingat nggak? Ini kan kemarin kalau nggak salah 3 kurangi 1 jadi 2 ya. Nah, kemudian rata-rata yang untuk barisnya ya, derajat bebas untuk baris berarti tinggal B-nya ya, banyaknya baris dikurangi 1. Ya, K itu banyaknya kolom ya, banyak perlakuan kolom, kalau B banyaknya perlakuan baris. Nah, errornya ini ya. Ini berarti ini dikalikan ini ya. Ini dikalikan ini. Untuk total ini jarang ditanyakan ya. Oke, ini rumusnya seperti ini ya. Jadi nanti mencari JKB-nya, JKK. Ini per DB itu maksudnya yang ini ya. Derajat bebas yang ini. Ini pun per DB berarti per ini. Ini JKE dibagi dengan ini ya. Oke. Nah, ini berguna untuk nanti penentuan ya, derajat bebas itu berguna untuk penentuan apa? Penentuan F tabelnya ya, F tabelnya. Karena nanti tetap dibandingkan ya, sama saja dengan yang sebelumnya. Jadi nanti F tabelnya dibandingkan dengan F hitungnya ya. Kalau menang F hitung berarti H1 yang diterima gitu aja. Kalau menang F tabel berarti H0 yang diterima. Ya, gitu ya. Jadi kalau menang F tabel maka H0 yang diterima. Tapi kalau menang F hitung seperti ini ya, nah maka H0 ditolak atau H1 yang diterima gitu ya. Udah patokannya itu ya. Jadi tetap nanti dicari F tabelnya. Dari mana? F tabelnya dari ini derajat bebas ini ya. Kan nanti ada derajat bebas pembilang yang ke bawah penyebut ya. Masih ingat ya? Kan F tabel bentuknya begini ya. Ini adalah derajat bebas pembilang, ini derajat bebas penyebut ya. Di atasnya ini ada alfanya. Nah, tinggal nanti alfanya berapa. Derajat bebas pembilang itu adalah yang ini ya. Derajat bebas pembilang adalah yang ini. Derajat bebas penyebut adalah yang ini. Yang galat ya. Ini untuk hipotesis yang baris ya tentunya. Ini untuk yang baris. Ya. Kemudian nanti untuk yang kolom kan ada dua tadi ya hipotesisnya. Ada yang merefer ke baris, ada yang merefer ke kolom. Untuk yang baris ini tadi ya. Kemudian untuk yang kolom, yang pembilang berarti yang ini. Ya, yang penyebutnya yang di sini ya. Ini pembilang, yang di sini yang penyebutnya adalah yang ini, yang errornya. Gitu ya. Jadi posisi penyebut tetap pada error. Yang pembilang berbeda-beda ya. Kalau hipotesisnya itu untuk baris, maka yang ini B-1. Kalau posisinya untuk kolom, yang ini. Nanti dicoba aja ya.
Cuman saya tidak menekankan untuk mencari F tabelnya ya, karena gampang sekali ya. Nah, yang saya mau tekankan adalah bagaimana mencari F hitung ya. Rumusnya dengan ini, kemudian ini, dan nanti akan ketemu F hitungnya. Ini F hitung 1, berarti untuk yang baris ya. F hitung 2 untuk yang kolom. Gitu ya. Nah, saya udah punya contoh ya di Excel. Nah, kita stop share dulu ya. Saya share lagi yang Excel-nya ya. Ini soalnya kalau dengan Excel cepat ya. Kalau dengan hitungan manual pakai kertas gitu lama ya. Kalau Excel kan tinggal set gitu ya. Nah, ini rumusnya ya. Ini saya kopikan di sinilah ya. Nih, ini rumusnya ya. Nah, kita mau mencari ini ya, mau mencari ini. Pertama yang kita cari adalah JKT. Gimana sih cara mencarinya? Ya, kita lihat rumusnya ini ya. Ini adalah apa ini? XIJ berarti semua sel dikuadratkan di total gitu ya. Ya, kita tuliskan lagi di sinilah ya. Ya, bentar. Ini tutup dulu lah ya. Yang belakang tutup dulu. Oke, berarti gimana? Ya ini aja. Di ini yang sel tadi aslinya ya tinggal dikuadratkan kan. Kuadrat itu pakai tanda ini ya. Ini kuadrat nih. Kalau kuadrat itu kan pangkat 2 ya biasanya. Nah, ini mau pangkat berapa silahkan, pangkat 3, pangkat 4, pangkat dan seterusnya ya. Kalau kuadrat berarti pangkat 2. Nah ya, ini adalah kuadratnya ya, 6. Tinggal tarik ke bawah, tarik ke sana, ke sana, sana. Nah, ini adalah apa? Ini adalah kuadrat dari data asli ya. Biar nggak bingung, saya kasih tak ya. Nah, ini adalah apa? Ini adalah kuadrat dari masing-masing sel ini. Kemudian di sigmakan, berarti apa? Tinggal total aja, sum. Nah, ini ya. Ini adalah totalnya, 299. Ya, XIJ. Ya, XIJ kuadrat 299. Ya, paham ya? Nah, ini apa? Ini adalah faktor koreksi ya, yang kemarin juga sudah kita cari ya, ini faktor koreksi. Rumusnya adalah T kuadrat, berarti total dikuadratkan. Nah, ini adalah total. Ya, ini adalah total. Ya. Kemudian ini dikuadratkan. Ya, ini dikuadratkan. 2401. Kemudian per KB. Ini ya dibagi dengan KB. K-nya berapa? Banyaknya perlakuan. Kolom. Tuh 2, 3. 3 ya. B-nya banyaknya perlakuan baris. 1, 2, 3. Nah, ya. Nah, ini. Ini adalah faktor koreksi ya. Nah, ini akan ngikut semua ya. Ini ada semua nih faktor koreksi. Ya, ini FK-nya. FK sama dengan ini faktor koreksi. Ini adalah ini ya, yang ini. Kemudian kita tuliskan di sini apa? JK T ya. Sama dengan apa? Ini kurangi ini ya. Nah, dah. Paham ya? Ini JKT-nya. Udah ketemu 1 ya. JKB jumlah kuadrat baris. Jumlah kuadrat baris berarti yang ke sini di total dikuadratkan per K ya. K itu banyaknya kolom. Jadi kalau baris pernya K ya. Tapi kalau kolom pernya ini salah nih ya. Kalau kolom pernya per B gitu. Jadi kalau jumlah kuadrat kolom nah per B. Kalau jumlah kuadrat baris per K. Jadi diseling ya. Diseling. Ya, gampang ya. Tinggal ini sama dengan sum per kolom per baris kita totalkan. Ini ya, ini per baris kita totalkan. Kemudian totalnya itu dikuadratkan
Ya, totalnya itu dikuadratkan, ditotal lagi. Gitu. Ya. Nah, ini 873. Ya. Kemudian dibagi dengan K, ya. Berarti ini dibagi dengan K. K itu 3 ya. 291. Ya. 291 nih. Ya, tinggal JKB sama dengan 291 dikurangi faktor koreksi. Nah, 24. Gitu aja ya. Gampang nggak? Ada yang salah nggak saya langkahnya? Saya rasa enggak ya. Kemudian JKK, jumlah kuadrat kolom. Gampang ya. Ini tinggal sum. Sum itu total ya. Nah, total itu ya, kemudian di bracket ya. Kemudian totalnya ini kita kuadratkan. Kuadratkan ya, kita kuadratkan. Kasih tanda begitu ya. Nah, tinggal tarik. Nah, ini adalah totalnya ya. Totalnya. Totalnya apa, kuadratnya ya, ini dikuadratkan. Nah, kemudian kuadratnya ini ditotalkan juga ya. Nah, nggak banyak sih langkahnya, cuman ya harus apa ya ini. Nah, ini. Nah, gitu ya. 805. Ini bukan, masih ada satu langkah lagi, dibagi dengan B ya. Ini bagi dengan B. B itu banyaknya baris. Nah, ini dibagi banyaknya baris 3. Nah, ini ya, ini adalah JKK-nya. JKK dengan ini ya, dikurangi 1,6. Ya, gampang kan? Oke, kemudian jumlah kuadrat error. JKT kurangi JKB kurangi JKK. Ini apa lagi gampang ya? JKE, JKE, JKT kurangi ini. Kurangi ini. Nah, 6,4. Oke, udah ketemu ya. JK-JK-nya udah ketemu. Tinggal apa? Tinggal mencari, ini JK-JK-nya sudah ketemu ya. Kita sisihkan kembali ke bawah. Nah, ini sudah ketemu tadi JK-JK-nya ya. Sudah. Kemudian menentukan apa? Ini kuadrat rata-rata. S1 kuadrat, S1 kuadrat, S2 kuadrat, S3 kuadrat. S1 kuadrat, nah ini kita di sini aja ya. Ini jumlah kuadrat, ini tadi JK-nya ya, jumlah kuadrat. Kemudian ini adalah rata-rata kuadrat atau S kuadrat ya, itu kuadrat itu ya. S kuadratnya, S2 itu maksudnya S kuadrat ya. S kuadrat ya. Sama dengan, JKT nggak ada ya. Sama dengan JKB, ini JKB per DB-nya. B kurangi 1, B-nya 2, kurangi 1, 2. Nah, ini. JKK-nya, ini S2-nya ya. S2, JKK, ini dibagi dengan DB-nya ini. K-nya 3, kurangi 1, 2 juga ya. Kemudian ini JK S3 ya, JKE-nya ini dibagi dengan JKE dibagi dengan DB. DB-nya ini. Ini tadi 2, ini tadi 2 ya. K minus 1, 2, B minus 1, 2. 2 kali 2, 4. Nah, ini. Kemudian F hitungnya, nah ini. F hit. F hitung. F hitung seharusnya ini sejajar dengan baris dan kolom ya. Ini ke atas nih ya harusnya. Ini sejajar dengan ini. F hitung 1, F1 berarti turunan dari baris. Dari JKB ini. Ya, perhatikan. Ini. S1 kuadrat per S3. Ini kan S1 tadi ya. Bagi S3. Nah, ini F hitungnya. Kemudian ini adalah, nah ini harusnya di sini ya. Sejajar dengan kolom.
S2 dibagi S3. Jadi kalau S3 ini pembagi semua ya. S2 dibagi S3. Ini kan S2. Bagi dengan S3. Udah. Ini ketemu nih. Ini tinggal nanti dibandingkan dengan F tabelnya. Nih kita bandingkan ya F tabelnya. Nah, tapi nggak ditampilkan lah ya. Silakan nanti dicari aja ini F tabelnya. Ini F tabelnya berapa, ini F tabelnya berapa. Nah, kemudian dari F tabel ini kita merujuk ke kriteria pengambilan keputusan ya. Nah, ini berarti untuk yang kaitannya dengan hipotesis baris ya. Perlakuan baris ini yang berkaitan dengan hipotesis perlakuan kolom. Ya, tinggal nanti di sini keputusannya menerima atau menolak H0-nya melihat dari perbandingan F hitung dan F tabelnya. Oke, ada pertanyaan nggak? Halo. Iya, Ya, Pak. Ada pertanyaan tuh. Untuk lanjut. Lanjut ya, paham? Paham nggak? Paham. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Ini bentar lagi, 4 menit lagi. Oke lah, kita lanjutkan ya. Yang ada interaksi gimana? Ini sebenarnya saya udah hitung ya. Tapi nanti gini ya. Nah, contohnya adalah ini ya. Contohnya adalah ini. Ya. Perhatikan di sini, bedanya dengan tadi apa? Ada replikasi di sini ya. Jadi di dalam satu sel pertemuan antara perlakuan baris dan kolom, ini lebih dari satu data. Ya, ini berarti di sini ada pengulangan. Katakanlah ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Minggu pertama juga ya untuk PB, minggu kedua, tiga. Kayak gitu ya. Nah, ini juga sama ya sebetulnya rumusnya. Tadi cara mencari JKT-nya gimana? Nah, ini semua dikuadratkan menjadi ini. Ya, ini dikuadratkan menjadi ini. JKT ya. Kemudian kuadratnya kita total jadi ini. Ya, ini ada total kuadratnya. Ya. Ini rumusnya ini ya. Dikuadratkan semuanya ya. Kemudian dikurangi faktor koreksi. Faktor koreksi. Nah, di sini ada N ya. N itu apa? Kan tadi baris, kolom, ada N. N itu banyaknya data pada satu sel pertemuan. Ya. Kalau di sini berarti hanya 3. Ini kebetulan 3 semua ya. Ini perlakuan kolomnya 3, perlakuan barisnya 3, jumlah di dalam satu sel ada 3 data juga, N ya. Nah, ini 3. Tinggal faktor koreksinya, berarti total semua dikuadratkan. Ya, ini, nah ini adalah, oh ini adalah, sorry, mana ya total semua. Total semua dikuadratkan, mana total semuanya? Total semua data dikuadratkan. Berarti ini ya, tulis lagi ya faktor koreksinya nih. Total semua kan berarti sum ya. Dikuadratkan. Nah, ini sumnya ini. Oh, 14. Oh, ini total semua ini ya, 149. Ya, ini total semua. Kemudian dikuadratkan. Ini dikuadratkan menjadi ini. Ya, kemudian per BKN ya. Ini dikuadratkan, ini dibagi dengan BKN 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. BKN-nya kan tadi, sehingga menjadi ini. Ya udah, kalau sudah begitu tinggal JKT ini dibagi ini. Selesai ya. JKB juga begitu ya. B berarti baris. Ya, baris berarti ke sini ya. Ini kita totalkan, kolom sini. Kemudian ada yang berbeda apa? Ada JKBK atau interaksinya ya. JKBK itu interaksi. Ini semuanya
jika BK itu, nah ini per total per sel ya, ini total per sel. Dibagi dengan N-nya. Ya, misalnya ini total per sel ya. Total per sel, total per sel, total per sel ya. Total per sel ini ya dibagi dengan N. Jadi ini semua ditotal, dikuadratkan dulu ya, sorry, dikuadratkan. Kemudian ini dikuadratkan ya. Total per sel dikuadratkan per N. Ini total semua dikuadratkan, di total ya. Nah, ini dibagi dengan 3 per N. Jadi 832 ya. Kemudian setelah itu dikurangi dengan apa? Ini ya. Nah, ini.